Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jadi kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik nih, yaitu tentang penerbitan CV Andi Offset. Tentunya industri kreatif itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terjadinya inovasi di masyarakat, di mana salah satu subsektor utamanya adalah bidang penerbitan atau percetakan buku yang meliputi proses penulisan, penerbitan, serta distribusi berbagai bahan bacaan dan konten digital, sehingga mampu menyediakan produk atau layanan baru yang bermanfaat bagi berbagai kalangan. CV Andi Offset sendiri ini merupakan salah satu perusahaan penerbitan dan percetakan buku yang berlokasi di Yogyakarta dan telah dikenal luas oleh masyarakat yang memiliki dua divisi utama, yaitu penerbitan Andi yang fokus pada buku-buku umum seperti genre, serta PBMR Andi yang mengkhususkan diri pada penerbitan buku dan majalah rohani Kristen, di mana keduanya berkontribusi besar dalam mencerdaskan dan mendidik masyarakat melalui inovasi, kreativitas, dan keunggulan produk. Kemudian pemilihan CV Andi Offset sendiri sebagai objek kajian didasarkan pada reputasinya yang kuat, pengalaman panjang di dunia penerbitan, serta keberhasilan menerbitkan berbagai jenis buku, mulai dari buku umum, rohani, anak-anak, fiksi, hingga buku pelajaran dan akademik. Sehingga perusahaan ini sangat relevan untuk dikaji dalam memahami dinamika ekosistem komunikasi di sektor penerbitan di Indonesia. Selain itu, juga Andi Offset memiliki visi yang pertama, menjadi perusahaan yang mengutamakan kebenaran, berskala nasional dan unggul, di segala bidang dengan berfokus pada jalur pendidikan dalam berbagai media. Lalu juga CV Andi Offset ini memiliki misi sendiri. Yang pertama adalah membuat materi yang berkualitas dan memiliki standar yang benar. Lalu yang kedua, berbudaya kerja yang mengutamakan integritas, profesionalitas, dan mencerminkan nilai-nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, memperluas jaringan distribusi dengan membuka area baru dan menjalin kemitraan yang strategis guna mencapai hal yang ditetapkan. Lalu yang terakhir, memiliki sumber daya manusia, produk, dan infrastruktur yang unggul di bidangnya. Lalu Andi Offset juga memiliki nilai-nilai sendiri, yaitu adalah yang pertama, A adalah andalkan Tuhan, N nasionalitas, D disiplin, I inovatif, O objek, dan terakhir K adalah kekeluargaan. Kemudian, CV Andi Offset ini memiliki program komunikasi. Yang pertama itu fokus pada program komunikasi seperti promosi, pemasaran, dan pembentukan citra sebagai penerbit nasional yang kredibel dan adaptif. Yang kedua ada strategi branding, yang Andi Offset sendiri memiliki segmentasi identitas melalui label yang berbeda. Yang pertama ada nama Andi untuk buku umum seperti pelajaran, hobi. Yang kedua ada Bahana, itu untuk buku rohani seperti majalah. Yang bertujuan untuk menghindari kebingungan pasar terhadap fokus pada produk. Yang ketiga ada strategi promosi multikanal. CV Andi Offset ini memiliki marketplace di Shopee dan Tokopedia, kemudian aktif juga dalam media sosial, serta aktif juga dalam pameran buku di berbagai kota. Yang keempat, transformasi digital, yaitu yang pertama pengembangan platform e-book seperti Indopustaka, kedua hadir juga di Google Books dan Gramedia Digital. Yang ketiga, fokus pada ekosistem digital jangka panjang. Yang kelima, ada pendekatan komunikasi personal. CV Andi Offset memiliki database pelanggan yang dimanfaatkan untuk promosi berbasis preferensi. Selanjutnya, penawaran dikirim sesuai dengan minat pembaca dan genre favorit pelanggan. Yang terakhir ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu praktik Customer Relationship Management atau CRM, kemudian komunikasi terintegrasi, yaitu memperhatikan kebutuhan dan minat konsumen. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dengan CV Andi Offset. Yang pertama itu ada pihak internal yang merupakan ada karyawan, merupakan elemen utama dalam operasional perusahaan. Komunikasi di lingkungan kerja bersifat terbuka dan dilandasi oleh perjanjian kerjasama atau PKB yang telah disepakati antar pihak manajemen dan karyawan. PKB ini menjadi acuan dalam mengatur hak dan kewajiban serta batasan perilaku di lingkungan kerja. Selanjutnya ada tim seleksi naskah yang bertugas sebagai gerbang awal dalam proses evaluasi konten buku. Mereka menyeleksi naskah yang masuk dari penulis dan menyaring berdasarkan kelayakan isi serta kesesuaian dengan kebijakan internal perusahaan.
Nah, yang selanjutnya ada pimpinan penerbit yang memiliki kewenangan untuk mempelajari reskrim naskah yang telah diserahkan oleh tim pengembang produk. Tahap ini menjadi penentu apakah naskah tersebut akan diajukan dalam rapat keputusan akhir atau tidak. Yang terakhir ada editor internal. Jadi seluruh proses penyuntingan dilakukan oleh editor internal perusahaan. Tugas utama editor meliputi penyaringan konten dari sisi bahasa, kesesuaian dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB, serta identifikasi potensi konten yang sensitif atau bermasalah. Jika ditemukan unsur yang dinilai beresiko, editor akan memberikan informasi kepada tim pengembang produk untuk dikaji ulang. Selanjutnya, pihak yang terlibat yang kedua ada pihak eksternal. Yang pertama ada penulis yang menjadi mitra utama dalam penyajian konten. Hubungan dengan penulis dijalankan melalui dua pendekatan komunikasi, yaitu formal dan informal dan non-formal. Selanjutnya distributor. CV and Offset memiliki jaringan cabang yang mendistribusikan buku secara langsung ke toko-toko, termasuk jaringan retail seperti Gramedia. Terdapat pula pihak ketiga dalam skala yang berperan sebagai reseller, namun bukan distributor resmi dalam struktur besar. Yang ketiga ada pembaca yang dijangkau melalui berbagai saluran termasuk toko buku fisik, marketplace daring seperti Shopee dan Tokopedia, serta kegiatan direct selling. Nah, yang terakhir ini ada BPFV UGM. CV and Offset pernah menjalin kerjasama dengan BPFV UGM dalam menerbitkan ulang beberapa buku terbitan mereka. Hubungan ini bersifat kolaboratif dan terbatas pada proyek tertentu. Kemudian ada regulasi dan kebijakan. Pertama ada regulasi internal dan proses operasional. Andi Offset sendiri menerapkan regulasi internal yang ketat melalui perjanjian kerja bersama atau PKB yang mengatur hak, kewajiban, dan tata tertib karyawan, termasuk dengan larangan merokok di area jam kerja, serta pemberian sanksi bagi pelanggar. Komunikasi internal bersifat terbuka sehingga karyawan dapat menyampaikan pendapat kepada atasan dan seluruh proses seleksi serta sensor naskah dilakukan secara berlapis oleh tim internal, mulai dari pengembangan produk, editor, hingga rapat keputusan bersama pimpinan dan divisi terkait untuk menjaga kualitas produk. Kemudian yang kedua ada komunikasi eksternal, distribusi, dan budaya perusahaan. Dalam hubungan eksternal, Andi Offset menjalin komunikasi dengan penulis secara formal maupun informal. Melakukan distribusi buku secara mandiri melalui cabang sendiri, serta memastikan setiap buku memiliki ISBN dan menyesuaikan isi dengan perubahan kurikulum pendidikan. Seleksi konten dilakukan secara ketat untuk menghindari pelanggaran etika dan hak cipta. Sementara, perusahaan juga aktif di marketplace, media sosial, dan bekerja sama dengan institusi pendidikan melalui MOU, dan seluruh kebijakan perusahaan didasari oleh budaya kekeluargaan, integritas, profesionalisme, inovasi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ada struktur organisasi CV Andi Offset. Struktur organisasi Andi Offset sendiri itu mencerminkan ekosistem komunikasi yang sangat kompleks dan terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal yang terjadi itu dari pemilik hingga unit yang paling bawah seperti kabak dan staf berjalan secara top down, baik dalam bentuk instruksi maupun laporan. Sementara itu, komunikasi horizontal berlangsung antar direktorat, misalnya antara direktur produksi, direktur pemasaran, dan direktur penerbitan. Dalam koordinasi tersebut, proses cetak dan distribusi buku. Nah, setiap direktorat ini memiliki ekosistem komunikasi internal yang terdiri dari kepala biro dan beberapa kepala bagian yang menjadi penghubung utama dalam operasional harian. CV Andi Offset ini dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan produktivitas antar unit. CV Andi Offset sendiri perlu membangun sistem komunikasi yang terbuka, cepat, dan lintas bagian. Nah, selain itu juga pastinya CV Andi Offset memiliki peluang sendiri di dalam keberlanjutan perusahaannya, yang dimana bahwa seperti yang kita tahu jumlah sekolah di Indonesia ini masih sangat banyak, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, yang dimana artinya kebutuhan terhadap buku ini masih tinggi dan menjadi peluang Andi Offset untuk menerbitkan buku-buku. Selain itu juga dana-dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk pengembangan pendidikan, termasuk pengadaan buku, menjadi sumber dukungan bagi industri penerbit. Salah satunya adalah CV Andi Offset tersebut.
Selain itu juga peluang dari segmen buku digital ini juga mulai menunjukkan potensi yang besar. Jika CV Andi Offset ini mampu menghasilkan buku-buku digital yang dapat masuk ke platform seperti Google Books, apalagi diterbitkan dalam bahasa Inggris, maka pasar yang dijangkau ini tidak hanya terbatas pada Indonesia, tetapi juga mancanegara. Artinya, transformasi digital ini memungkinkan perluasan jangkauan konsumen secara global dan sangat menguntungkan CV Andi Offset ke depannya. Akan tetapi juga CV Andi Offset ini memiliki tantangan sendiri, bahwa adanya perubahan regulasi pemerintah terkait hal kurikulum pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa CV Andi Offset ini juga memproduksi buku pelajaran. Nah, salah satu contohnya tantangan yang dihadapi adalah sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, lalu nantinya berubah menjadi kurikulum merdeka. Nanti ke depan bisa saja berubah lagi, dan bahkan dalam satu kurikulum pun komponen inti seperti capaian pembelajaran bisa berubah beberapa kali. Nah, perubahan ini terus membuat CV Andi Offset harus menyelesaikan perubahan dan harus mengikuti perkembangan terkait hal tersebut, dan itu adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh CV Andi Offset. Oleh karena itu, CV Andi Offset memiliki ekosistem komunikasi yang terstruktur dan adaptif terhadap dinamika industri penerbitan. Pola komunikasi internal dan eksternal berjalan melalui sistem yang jelas, didukung oleh nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan inovasi yang menjadi fondasi budaya kerja perusahaan. Lalu di tengah tantangan eksternal seperti perubahan kurikulum pendidikan dan persaingan digital, perusahaan tetap mampu mempertahankan eksistensinya dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, baik konvensional maupun digital. Peluang besar juga terbuka melalui pengembangan buku digital dan potensi distribusi global. Untuk meningkatkan aktivitas komunikasi, CV Andi Offset perlu mengembangkan sistem internal berbasis teknologi, memperluas pasar melalui digitalisasi dan penerbitan multibahasa, serta memantau kebijakan pendidikan guna merespon perubahan kurikulum secara cepat. Oke, berikut materi yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua.